Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah di 10 terakhir Ramadan dan insyaallah seminggu lagi ya kita akan meninggalkan Ramadan gitu kan, dan Masya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan gitu. Dan Alhamdulillah hari ini sharing member KWS ini bersama dengan Ibu Nunung, Ibu Hajah Nunung gitu kan, yang Insya Allah akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman suaminya yang sudah berkeliling dunia gitu ya mengunjungi berbagai negara yang ada di luar negeri sana gitu kan. Dan sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Ibu Nunung, enggak untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Nunung yang ada di member KWS. Saya punya anak dua. Saya ibu rumah tangga. Kegiatannya saya paling online jualan. Bergabung dengan KWS ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Ya memang saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah, dan putranya pun sedang berada di di Mesir, Masya Allah ya. Sedang menuntut ilmu juga gitu kan di Mesir ya, mengambil S2 kerja Masya Allah gitu kan, kerja di Mesir. Dan mudah-mudahan keluarganya ini Masya Allah keluarga yang sakinah mawadah warahmah gitu ya, amin ya rabbal alamin. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan sharing berbagi bagaimana pengalaman Bu Nunung dan suami ketika suami berkuliah di Prancis gitu kan. Kita ingin melihat bagaimana ketika beliau melaksanakan ibadah saum di tengah negara yang super bebas gitu ya. Mungkin Ibu Nunung bisa menceritakan terkait dengan saum di sana. Ya, awal-awal saum mereka kaget kan, mereka karena kan kapasitas ada yang ateis dengan Katolik. Kalau di Eropa itu jarang Kristen, banyaknya Katolik sama ateis. Tapi yang Katolik pun mereka nggak pernah ke gereja. Berarti gereja kosong. Gereja itu penuhnya, bukan penuh, adanya nenek dan kakek, dan itu pun jarang hari Minggu atau berapa minggu sekali gitu. Nah, pas suami saya masuk kuliah, pas puasa pertama di Prancis itu, mereka kaget teman-temannya, ngapain kamu sampai mengerjakan puasa? Kamu nggak takut mati? Gitu. Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Makanan itu kan hak asasi manusia. Kenapa kamu melakukan ini dengan cara puasa? Jadi mereka ada banyak pertanyaan, terus ada rasa khawatir, takut mati. Sampai kapan batas bisa makan minum? Dan setiap hari di kelas itu teman-temannya sampai nongol keluar kelas, "Bud, itu udah tenggelam, udah gelap, kamu cepet buka." Itu setiap hari teman-temannya pada keluar mengingatkan, itu sudah mulai gelap, kamu harus makan dan minum itu, karena mereka khawatir. Terus tiap hari ketemu, tiap pagi, dan itu tiap hari satu-satu temennya bertanya, "Gimana Budi kabarnya, kamu puasa, kamu sehat?" Dan itu setiap hari bertanya seperti itu. Alhamdulillah sehat, karena mereka bingung, baru tahu kok ada puasa seperti itu. Nah, di agamanya kan bebas makan apa aja karena mereka tidak ada aturan kayak gitu. Jadi ada pokoknya berbagai kebingungan, tapi mereka juga toleransi, menghargai, malahan tidak mengajak makan bareng, ayo, karena tahu suami saya puasa. Ada kesulitan atau tantangannya gitu ketika saum di negeri orang gitu kan, terutama di negeri Eropa.
Enggak sih, cuman kalau pas lagi musim panas lagi ya. Insya Allah panas banget. Ada mereka berpakaiannya bebas. Dan apa ya, tantangannya mungkin karena musim panas itu kan lama saumnya tuh mungkin panjang juga ya, Sampai 18 sampai 19 jam. Masya Allah, itu kan lama sampai 19 jam gitu. Dan kita di sini hanya 14 jam gitu, dan godaannya mungkin tidak sama seperti negara Eropa sana gitu kan, yang Muslim itu adalah minoritas gitu kan. Ketika menjalankan ibadah saum mungkin akan banyak sekali tantangannya ya, mulai dari bagaimana mereka berpakaian, tentu gitu kan akan mengumbar aurat gitu ya. Kemudian juga banyak orang yang makan lalu lalang, minum dan segala macamnya gitu kan. Dan mungkin saum di sana masih terbilang aman mungkin ya untuk pribadi mah gitu ya, untuk pribadi gitu kan. Nah kalau kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kita ketika saum di Palestina atau di Uighur gitu kan, seperti itu. Nah kalau menurut Bu Nunung sendiri gimana? Saya baca di KWS itu tulisan admin yang kirim, ini sedih ya, sampai dalam keadaan puasa mereka tetap ya, walaupun dihujam oleh senjata, diancam, tidak ada rumah, keluarga sudah banyak berkurang. Bahkan hari ini misalnya sekarang buka pas sahur belum tentu kumpul lagi dengan orang yang sama, dengan saudara yang sama, atau dengan suami atau dengan anak. Darah-darah makin mereka tetap mempertahankan ya puasanya karena ingin bertemu dengan kaumnya dalam keadaan puasa, dalam keadaan mendapat kemuliaan. Itu masya Allah, sampai sedih benar. Ada keadaan Suriah dan Palestina itu menambah biru itu tulisan itu, sampai saya pasang status, teman saya Kompas dong, Kompas silahkan, sedih, sampai ada yang komen nangis gitu teman. Saya sedih memang begitu, sedih. Jadi penuh perjuangan ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Uighur, di Suriah, dimanapun gitu ya, yang ketika mereka berhadapan dengan penguasa gitu ya, saumnya pun masya Allah gitu kan, harus dalam tekanan senjata, hujan bom setiap hari gitu kan. Tapi untuk mendapatkan ketaatan dan keridhaan Allah, mereka tetap bertahan, mereka tetap menjalankan sahur. Seperti yang tadi Bu Nunung bilang bahwa bisa jadi sahur bersama ketika berbuka, wallahu alam, entah siapa yang duluan. Apakah mungkin kita ketika sahur ada bersama, kemudian ketika berbuka kita sudah tidak ada gitu kan. Makanya kalau ada yang tidak sahur dengan sengaja itu aku kalah sama mereka gitu kan, perjuangan berdarah-darah, tidak ada apa-apa sahur, mungkin hanya sepotong roti atau yang bekas kemarin kan. Kita dengan kumplit, ada beras, ada nasi, tinggal masak, beras, ada ini, ada itu, menunya banyak, ada buah, ada es. Masih Jauh-jauh keadaannya dengan mereka lalu-lalang jajan yang di warteg juga kaki halo kaki gitu kalah, jauh kalah. harusnya malu ya, malu banget gitu. Dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, mereka masih tetap mempertahankan saumnya, masih mempertahankan akidahnya ya, untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah gitu kan. Dan kita yang di sini gitu kan masih diberikan kemudahan oleh Allah gitu kan, masih saum pun masih masih lalai gitu kan, masih menyepelekan gitu kan. Padahal saum itu kata Allah ya tadi untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang taat kepada Allah gitu. Jadi saumnya benar-benar di luar negeri itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan gitu ya, untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi akidah mereka gitu kan, tadi Bu Nunung bilang ada yang ateis, ada yang Katolik gitu kan.
Nah, bagaimana suami Bu Nunung sendiri gitu kan ketika melihat kehidupan mereka yang kayaknya di luar batas, di luar aturan gitu kan. Nah, untuk memperkuat akidahnya itu seperti apa? Gitu. Ketika di luar negeri sana. Ada beberapa temennya yang sama-sama muslim, jadi kadang ada pergi ke masjid gitu kan, ngobrol-ngobrol dengan sesama muslim. Jadi tidak, tapi mereka memang saat ada undangan makan gitu, jangan minum itu alkohol. Mereka selalu memberitahu, walaupun mereka minum, jadi disediakan air putih. Jadi maaf, saya Islam, saya tidak itu. Terus dalam ini ketemu dengan perempuan, cipika-cipiki. Awal-awal dia cerita suami saya sampai mundur, sempat kesinggung, sampai dia mau ngasih pipi, nah suami saya mundur. Tapi setelah dicetak, oh begitu, nah akhirnya cuma salaman doang, nggak ada cipika-cipiki kan, gimana ya kan? Aneh. Bagi mereka ya aneh kok, teman kadang cuma senyum doang gimana, sedangkan mereka kan cipika-cipiki atau lebih basah. dari itu. Gitu. Bahkan waktu pertama pindah kota, belum dapat kosan, temennya yang perempuan itu yang di kampus yang sekelas dengan suami saya bilang, ya udah Budi tinggal sama saya aja, sekamar dengan saya sendiri. Kemarin saya berdua sama dengan teman laki-laki, tapi udah pindah. Ya udah Budi ikut saya aja sekamar sambil nunggu dapat kamar kosan. Oh enggak gitu. Ya udah nawarin lagi, enggak, saya akhirnya tapi besoknya dapat, alhamdulillah kamar. Jadi jangan ini aja, jangan polos nawarin gitu. Ayo sekamar. Ya, berarti kan intinya betul bahwa untuk mempertahankan keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah itu memang harus kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Di sana, Abudi juga mungkin di sana banyak. Ada temennya, ada beberapa. Sampai pernah puasa juga, pernah sampai berbuka barengan di Mesir. Ya kan, kalau misalkan kita nggak kuat iman mah gitu ya, nggak kuat akidah kita mah, mungkin bisa kebawa gitu. Ketika ditawarin tadi, ayo ketika belum dapat kontrakan gitu ya, ayo tidur, ya hayu aja barunya. Tapi karena ya itu tadi kita masih memiliki keimanan, masih memiliki kekuatan ketaatan kepada Allah gitu kan, dan masih berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu akhirnya menjadi benteng kita juga untuk ya enggak gitu lah. Jadi kita masih tetap mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, karena itu tadi ya, seorang muslim itu pasti akan takut kepada siksa yang akan Allah berikan nanti gitu kan, seperti itu. Jadi di luar negeri sana mah memang benar-benar harus kita bisa mempertahankan diri dalam hal keimanan dan ketakwaan. Kalau tidak bisa mempertahankan diri, mungkin itu tadi akan terbawa gitu ya. Ya seperti ada pantai telanjang itu kan di Perancis. Diajak, mau lihat nggak? Oh, nah itu khusus memang nggak boleh pakai baju. Ada pantai yang namanya apa itu? Pantai nudis mungkin ya. Itu pantai telanjang. Ya, itulah kehidupan barat gitu kan. Berarti kan benar-benar harus memperkuat keimanan dan akidah kita gitu kan, agar kita tidak tergiur gitu kan dengan kehidupan yang serba bebas gitu kan. Seperti itu. Berarti kan intinya adalah bertakarub kepada Allah, kemudian juga senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian bagaimana gitu kan ketika kita mau menjalankan ibadah, entah itu saum, entah itu sholat, entah itu ibadahnya kaum muslimin gitu kan, bagaimana di lingkungan sekitarnya gitu kan lingkungan sekitar itu kan banyak kan non muslim gitu ya, itu gimana dulu waktu Pernah dia berkunjung ke rumah salah satu teman dosennya, terus pas waktunya sholat apa berapa gitu, minta izin untuk sholat. Tapi dosennya menyediakan sajadah, nggak tahu kenapa dia dosen itu punya sajadah, lalu dikasih kompas, cari sajadah. Suami saya sampai ngomong, sajadah udah punya sholat. Dia melihatin dia. Ya,
ada di dalam proses hidayah. pencarian. Iya, karena kan ada percontohan juga yang sholat di situ. Ya, jadi beliau tuh mungkin masih dalam proses pencarian, makanya menyimpan sejadah. Iya, untuk tamu. Tidak hanya untuk tamu, mungkin suatu saat nanti Iya. akan menjalankan Iya. sholat. Karena di Eropa itu betul-betul kehampaan dirinya itu benar besar gitu kan, sehingga akhirnya banyak kok dari kalangan orang-orang Eropa itu mencari Iya, banyak orang-orang yang bingung ya, terutama anak muda ya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan agama nenek moyangnya. Banyak yang ateis, bahkan ateis juga bingung. Ini mau kemana lagi? Ya kan gereja kosong. Ateis pun dia menganut ateis pun seperti ini. Akhirnya beliau mencari. Akhirnya menemukan Islam. Makanya di Eropa itu kan Muslim terbesar itu yang mualaf Jerman, satunya Jerman itu dan Inggris. Jerman dan Inggris. Makanya di Jerman, di Inggris, di sebagian Eropa itu banyak gereja yang sudah kosong dan bahkan berganti Iya, menjadi Mesir. masjid. Iya. Seperti itu. Tapi fitnahnya kan diserobot Oh, gereja itu sampai diserobot, sampai dicuri. Ada mereka faktanya itu memang tidak tahu kosong. sejarahnya bahwa itu faktanya kan kosong. Faktanya gereja itu sudah kosong, Iya. sudah tidak ada lagi yang mendatangi, Betul. gitu kan? Karena ya itu tadi yang mereka cari itu ada aturan yang memuaskan akal pikiran mereka, yang menenteramkan hati mereka, gitu kan? Sehingga ya mereka mendapatkannya hanya ada pada Islam. Berarti kan jelas bahwa mereka pun gitu kan, orang-orang yang ada di Eropa sana, orang-orang yang ada di Barat sana gitu kan, yang ateis, yang Kristen ataupun Katolik gitu kan, itu sebenarnya mereka membutuhkan adanya aturan gitu kan, karena ketika mereka menjalani kehidupan itu mereka ya hidup tanpa ada aturan gitu kan, sehingga akhirnya banyak mereka mencari kepada agama mana sih yang memiliki aturan, dan ternyata yang memiliki aturan itu ya hanya Islam gitu kan, hanya Islam, karena Islam mengatur ya, mulai dari mau tidur sampai mau tidur lagi itu diatur oleh Islam gitu kan. Berarti disinilah kebutuhan kita terhadap adanya sebuah aturan, dan aturan itu sudah jelas, yang itu ada di dalam Al-Quran, dan kita tinggal membutuhkan adanya satu sistem, satu institusi yang bisa menerapkan isi Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah aturan. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan, kita sharingkan gitu kan, terkait kondisi kaum muslimin yang ada di dunia saat ini. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat dan bisa menginspirasi ibu-ibu atau member yang ada di KWS dan kaum muslimin secara umumnya gitu kan, dan semoga bisa juga berkontribusi untuk memberikan adanya sebuah perubahan dalam kehidupan gitu kan, dengan terterapkannya Islam di muka bumi. Mohon maaf kalau misalkan dalam kita ngobrol ada salah-salah kata, ya insya Allah itu datangnya dari pribadi kita sendiri. Kalaupun itu ada kebenarannya, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.